Bahasan dalam video kali ini yaitu 1. Definisi lingkungan pendidikan Islam. Yang kedua, macam-macam lingkungan pendidikan Islam. Yang ketiga, peran lingkungan pendidikan dalam perspektif Islam. Yang keempat, urgensi lingkungan pendidikan Islam. Yang kelima, lingkungan pendidikan Islam dalam perundang-undangan Indonesia. Pengertian lingkungan pendidikan. Ada dua kata yang perlu dipahami sebelum mendefinisikan lingkungan pendidikan, yaitu yang pertama lingkungan atau environment, yang kedua adalah pendidikan. Pengertian lingkungan itu sendiri adalah seluruh kondisi dari alam sekitar yang mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, dan perkembangan hidup manusia. Lingkungan ini mencakup segala material dan stimulus di dalam diri atau di luar diri manusia, baik bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial kultural. Sedangkan pengertian dari pendidikan yaitu menurut tafsir, pendidikan sebagai usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam petik pendidik terhadap anak didik agar tercapai perkembangan maksimal yang positif. Usaha itu banyak macamnya, diantaranya dengan cara mengajarnya, yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan, memberikan teladan agar ditiru, kemudian membiasakan memberikan pujian dan hadiah. Jika lingkungan dan pendidikan disatukan, maka memiliki makna sebagai tempat berlangsungnya pengembangan diri seseorang. Nah, sekarang pengertian pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia menuju terbentuknya manusia yang seluruhnya sesuai dengan syariat Islam. Dari pengertian tersebut, pendidikan Islam menekankan kepada perubahan tingkah laku dari yang buruk kepada yang baik melalui proses pengajaran. Di dalam Al-Quran, tidak dikemukakan penjelasan tentang lingkungan pendidikan Islam kecuali lingkungan pendidikan yang terdapat dalam praktek sejarah yang digunakan sebagai tempat terselenggarakannya pendidikan, seperti masjid, rumah, sanggar, madrasah, ataupun universitas. Meskipun lingkungan yang seperti itu tidak disinggung secara langsung di dalam Al-Quran, akan tetapi Al-Quran juga menyinggung dan memberikan perhatian terhadap lingkungan. Topik selanjutnya yaitu mengenai macam-macam lingkungan pendidikan. Yang pertama ada keluarga. Keluarga adalah lingkungan utama yang dapat membentuk watak dan karakter manusia. Di dalam keluarga inilah tempat meletakkan dasar-dasar kepribadian anak didik pada usia yang masih muda. Karena pada manusia ini, anak lebih peka terhadap pengaruh dari pendidiknya. Macam yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang juga menentukan untuk membentuk kepribadian anak didik yang islami. Lingkungan sekolah atau madrasah merupakan lingkungan tempat didik anak untuk dapat menyerap nilai-nilai akademik termasuk bersosialisasi dengan guru dan teman sekolah. Selanjutnya adalah masjid. Menurut Al-Nawawi, bahwa manfaat masjid sebagai lembaga pendidikan Islam antara lain satu, mendidik anak untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menanamkan rasa cinta kepada ilmu pengetahuan dan menanamkan solidaritas serta menyadarkan akhlak dan kewajibannya sebagai insan pribadi. Pendidikan Islam pada tingkat awal lebih baik dilakukan di masjid sebagai pengembangan pendidikan keluarga. Selanjutnya yaitu masyarakat. Lingkungan masyarakat merupakan lembaga pendidikan setelah keluarga dan sekolah. Corak ragam pendidikan yang diterima anak didik dalam masyarakat banyak sekali, meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, sikap, minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Masyarakat di sini dapat mempengaruhi individu dalam proses pendidikan yang ada di sekitarnya. Menurut An-Nahlawi dalam Hasan bin Ali Hasan Al-Hijazi, tanggung jawab masyarakat dalam pendidikan ada beberapa, yaitu
menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan masyarakat sebagai penyuruh kebaikan dan pelarang kemungkaran. Masyarakat harus menganggap anak-anak sebagai anak sendiri atau anak saudaranya. Jika terjadi kejahatan, maka masyarakat turut menghadapinya dengan menegakkan hukum yang berlaku secara mendidik. Dan terakhir adalah lingkungan alam. Lingkungan alam ialah segala sesuatu yang ada di dunia yang bukan manusia, yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu seperti rumah, tumbuh-tumbuhan, air, iklim, hewan, dan sebagainya. Peran lingkungan pendidikan dalam perspektif Islam. Mulyasa berpendapat bahwa peran lingkungan dalam membangun sikap spiritual dan sikap sosial dengan lingkungan adalah lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib merupakan suasana yang akan membangkitkan gairah dan semangat belajar. Dengan demikian, akan mendorong terciptanya masyarakat yang semangat belajar, dan itu akan memberikan daya tarik tersendiri bagi proses belajar. Sebaliknya, jika lingkungan tersebut kurang menyenangkan, akan menimbulkan kejenuhan dan rasa bosan. Selain itu, lingkungan pendidikan yang islami akan berperan dalam membina masyarakat supaya mempunyai akidah yang mantap serta berakhlakul karimah. Urgensi lingkungan pembelajaran dalam pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dan mewujudkan kepribadian anak. Tentu saja, lingkungan pendidikan yang pertama dikenal oleh anak adalah lingkungan keluarga. Kedua orang tuanya adalah pemain peran ini. Orang tua berkewajiban memberikan perhatian, kedisiplinan, dan akhlakul karimah serta karakter untuk hidup mandiri. Peran lingkungan dalam mewujudkan kepribadian seseorang, baik lingkungan prakelahiran maupun lingkungan pasca kelahiran, adalah masalah yang tidak bisa dipungkiri, khususnya lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah sebuah basis awal kehidupan bagi setiap manusia. Banyak hadis yang meriwayatkan pentingnya pengaruh keluarga dalam pendidikan anak dalam beberapa masalah seperti masalah akidah, budaya, norma, emosional, dan sebagainya. Keluarga menyiapkan sarana pertumbuhan dan pembentukan kepribadian anak sejak dini. Berikut ini faktor-faktor lingkungan sosial. 1. Pentingnya lingkungan. 2. Kepribadian. 3. Lingkungan keluarga. 4. Peran penting kedua orang tua dalam mewujudkan karakter anak. Dan yang terakhir, yang kelima, peran guru. Lingkungan pembelajaran dalam Perundang-undangan Indonesia. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pendidikan menurut Undang-Undang 1945. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.